Menyebut bahwa ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Eli dan Eti sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, ada informasi yang menarik yang luput dari sorot media-media besar. Ini ketika kemarin ya terjadi pemeriksaan, ada sebuah perdebatan bahkan kerusuhan yang terjadi akibat arogansi Dr. Tifa. Di mana terjadi perdebatan bahkan ya ini sampai rusuh saat Dr. Tifa ini mengusir Ibu Elida Netri yang saat itu melabrak Dr. Tifa. Wah, ini gimana kejadiannya? Di saat Tifa mau diperiksa, ini malah terjadi keributan-keributan. Nah, ini Bu Elida Neti menceritakan kejadian tersebut. Kalau dalam ceritanya ini versi Ibu Elida, itu Tifa dan kawan-kawan ya, Roy dan juga Rismon yang lainnya itu mau ngobrol, mau meeting sebutannya. Tapi meetingnya dilakukan di area publik. Sebutnya ini di kantin ya. Kalau kronologinya itu di kantin. Ya kan Ibu Elida nggak terima. Itu kan bukan uang rapat yang disewa secara khusus oleh teroris, oleh Roy, Tifa, dan juga Rismon. Tapi kan itu adalah sarana publik. Nah, ketika mereka meminta para pengunjung lain untuk meninggalkan kantin tersebut, ya Ibu Elina speak up dan melabrak balik Tifa. Terjadilah perdebatan. Bahkan Ibu Elida menyebut bahwa Tifa itu adalah Kartini palsu. Nah, ini menarik teman-teman. Karena pendukung-pendukungnya itu menyebut bahwa Tifa, Dokter Tifa itu sebagai Kartini baru, pembaharu. Tapi buat Ibu Elina nol besar. Etikanya tidak ada. Etika seorang Kartini tidak ada. Ya Anda merasa besar, Anda merasa hebat, berlabel, bergelar dokter. Tapi ya tidak paham soal ini sarana publik. Itu kantin bukan tempat rapat yang bisa di-booking kan. Semua orang punya hak yang sama. Nah ini menarik kan. Terjadi perdebatan lah. Saling sindir sampai intonasi naik. Wah, pokoknya rusuh dah di sana. Rusuh, rusuh ibu-ibu kayak gimana lah. Kayak gitulah teman-teman. Oke, gini aja deh. Kita mending langsung saja dengar cerita langsung dari Ibu Elida yang melabrak Dokter Tifa. Ya, teman-teman kita langsung aja simak informasi selengkapnya. Saya dibilang Tifa, bu, di sini kami mau meeting, sana dulu. Saya diperlakukan begitu, siapa dia? Ini kantin, lu siapa? Mau meeting di kantin, lu siapa? Saya berbicara seperti ini, apakah saya termul? Tidak, saya tidak pernah jadi termul. Yang bersama Jokowi, Roy Suryo, dia pernah menikmati kebaikan Pak Jokowi loh. SMK itu kebohongan Jokowi loh. Dia juga pembohong berarti. Siapa lagi? Pak Refli Harun. Pernah menikmati, pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Gua gak suka, lu maki, tonjokan kita. Saya tidak pernah menginginkan, demi Allah menginginkan mereka ditahan. Tapi kalau memang itu terjadi. Perjuangan Bu Elida untuk Bang Egy tadi seperti dibilang udah mulai menunjukkan titik terang lah, walaupun proses itu tetap kita serahkan ke pihak penyidik. Tapi Pak Bu Elida yang tadinya udah di Riau dipanggil untuk ketemu penyidik, Enggak saya yang minta. Ya membahas ya, itu membahas, kan soal status ya. Bang Egy. Ya. Lalu di Polda ketemu, kan ada wajib lapor ya si. Ya tadi kadarulahnya saya ketemu sama Tifa. Tadinya saya bertanya mana si Gofur. Gofur kok bilang saya sesat. Yeah. Kulaporkan dia nanti mana. Dia di dalam. Saya cari Gofur. Langsung saya dibilang Tifa. Bu. Di sini kami mau meeting. Sana dulu.
Saya diperlakukan begitu, siapa dia? Dia siapa itu? Darah Riau langsung naik. Hah? Kalau dia memang orang profesional, nanti bukan di media tempat dia berkuar-kuar. Kalau memang ahli, profesional di ahlinya gimana caranya? Makanya saya tadi bilang, tolong pilah-pilah. Kita bicara hukum, keahlian kita di hukum, di pengadilan. Betul. Kalau berdebat hukum, memberikan edukasi yang baik tentang apa yang terjadi, ayo. Kalau masalah emosi, kita juga punya emosi. Dia seperti itu, ini kantin, lu siapa? Mau meeting di kantin, lu siapa? Oh, memang mereka memang lagi bareng itu. Bareng itu Siapa aja berapa di situ, orang Bu? di situ. Ada Refli Harun yang Oh, saya ada kenal. Pak Refli Ya, Harun juga. banyak yang saya kenal gitu. Nah, waktu saya keluar dari Polda, saya tegur. Assalamualaikum. Refli Harun menjawab, Waalaikumsalam. Dia seolah buang muka. Karena dia tidak setuju saya menyatakan melihat ijazah tersebut. Padahal saya kenal dengan dia waktu bersama ke Habib Rizik. Boleh kita berlainan pendapat, kok harus silaturahmi dibuang? Kan saya udah bilang, lu jual gua beli. Saya bilang, kau siapa? Berkaca dia dulu, siapa dia? Dokter apa dia? Dia dokter rumah sakit. Nah, pasiennya dokter kan, dia dokter. Pasiennya adalah Refli Harun. Kalau Refli Harun sakit, demam panas segala macam, dokter Tipa dokternya. Oh, jadi Nah, kalau sebagai dokter, dia entah jadi wisuda, udah, belum, saya nggak tahu dalam proses. Dan pengakuan keahliannya, sertifikasi keahliannya sejauh mana belum terbahas. Dari awal saya bilang kita perlu orang-orang ini. Tapi jangan terlalu arogansi, jangan terlalu publikasi. Sehingga zong. Kenapa? Dia punya peluru. Udah dipublikasi. Ketika nanti sidang peluru udah habis. Tembakan apa lagi? Kita ditembak orang, kita nggak punya peluru. Hanya pistol air aja lagi. Hah? Konyol. Amunisinya udah habis. Amunisi udah habis, konyol. Semua dibuka. Saya tidak pernah menginginkan, demi Allah menginginkan mereka ditahan. Tapi kalau memang itu terjadi demi efek jerah bagi orang-orang yang tidak berkompeten, berkuar-kuar, sehingga merendahkan, melemahkan orang lain. Itu jangan saya diam, saya diinikan. Oh, karena saya berbicara seperti ini, apakah saya termul? Tidak. Saya tidak pernah jadi termul. Semua orang kepentingan, kalau saya nggak punya kepentingan, hanya demi membela klien doang. Firdaus Oibobo. Firdaus Terang-terangan menyatakan dia emang termul. Termul. Saya kenal dengan Firdaus. Apakah saya ikut dengan pendapat Firdaus? Ya tidak. Saya adalah saudara saya Rasman. Apakah saya menjadi pendapat Rasman adalah pendapat saya? Enggak. Kalau saya pengacara Rasman, saya jadi ikut dia kan enggak. Selalu saya digoreng-goreng dengan Bang Rasman. Saya pengacara pembunuh, apakah saya pembunuh? Tidak. Saya pengacara maling, korupsi, apakah saya korupsi? Ini yang harus dibangun edukasi. Konstruksi hukum dibangun dengan baik. Bangunlah cara berpikir yang baik. Gunakan akal sehat. Jangan ujaran kebencian yang kalian tanamkan. Karena kepentingan kalian ingin publikasi yang luar biasa. Meng-up diri sendiri. Merasa diri kalian adalah segala-galanya. Jika tidak kalian, orang lain adalah musuh semua. Kalian gak pantas bilang saya termul. Saya gak pernah bersama Jokowi. Yang bersama Jokowi Roy Suryo. Ya, kan dibilang pengacara Roy Suryo tidak dibantah oleh Roy Suryo. Ya, berarti Roy Suryo tidak membantah bahwa saya ini bukan termul. Berarti Roy Suryo mengaminkan. Dia malah tertawa. Gini-gini mukanya. Ya. Saya nyatakan yang termul dari Roy Suryo. Dia pernah menikmati kebaikan Pak Jokowi loh. Ya, salah satunya ketika wacana mobil SMK itu. SMK. Ya. SMK itu kebohongan Jokowi loh. Dia juga pembohong berarti. Si Roy Suryo ini bawa mobil SMK dari Solo ke Jakarta untuk uji emisi. Hah? Dan dia termasuk otak di balik mobil SMK itu. Jadi jangan gampang. Ibarat kata jejak digital, jejak peristiwa, sejarah itu tidak akan pernah dihapus dari mata kita semua
apalagi dari mata Tuhan. Jangan sucikan diri sehingga merendahkan orang lain. Termul saya, seorang Gofur bilang saya termul dia ketawa-ketawa. Pengacaranya Gofur kan, kenapa nggak dia larang? Saya bisa buka statement loh, membuka aib mereka semua bisa saya. Saya nggak mau berlawanan, saya udah payah nahan diri loh. Oke. Siapa lagi? Pak Refli Harun, pernah menikmati, pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Pernah jadi komisaris salah satu BUMN kalau nggak salah. Nah, jangan ketika kalian tidak dianggap, kalian lupa dengan kapasitas. Sebenarnya Pak Refli Harun itu orang yang saya banggakan sebagai apa? Pakar Hukum tata negara. hukum tata negara yang sulit dicari. Ya. Pakar hukum banyak, hukum pidana banyak, bersera. Hukum tata negara itu Hukum nggak semua. tata negara bisa dihitung, Dan yang pemikirannya brilian berlian. dulu ya, kalau Ya, sekarang sih Pikirannya berlian. Sebelum mungkin ada yang membrainwash otaknya, kita nggak tahu ya. Pikirannya berlian. Hukum tata negaranya is the Ya. best. Ya. Dia bersama Pak Mahfud betul. dan Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Hanya Mahendra. itu yang kita tahu di Indonesia ini. Gua nggak suka, lu maki, tonjokan kita Di luar. di luar. Jangan dipertontonkan. Jangan dipertontonkan. Saya melakukan bahasa saya seperti ini agar membangunkan mereka dari segala ambisi mereka untuk menjadi publikasi di bangsa ini. Setelah gelar perkara khusus itu kan kita ngobrol sama Bunda di sini. Dan dari semua yang datang, dari pihak lawannya yang dilaporkan Pak Jokowi itu dari para tersangka, yang pendapatnya berbeda itu cuma Ibu Elida Neti. Padahal beliau juga tidak pernah menegaskan bahwa ijazah yang dia lihat itu adalah ijazah asli. Bukan begitu rumusannya. Kalau nanti pemirsa lihat mungkin Nggak boleh itu disampaikan. Ya. Nggak usah. Ya. Dan Saya melihat itu memang ijazah asli. Asli itu ijazah. ya, Tapi fotonya, nah kalau memang ada keanehan, uruslah sama mereka. Artinya begitu. oke, ya jadi ini dipertegas. Nah, karena itu sementara waktu itu pihak Roy, lawyernya, kuasa hukumnya mengatakan masih abu-abu tentang itu. Kalau Ibu Elida kan tegas mengatakan seperti yang tadi beliau katakan. Ya. Nah, dari situlah muncul stigma baru. Mereka banyak yang menyebut Ibu Elida ini termul gitu. Dan hari ini kita undang untuk emang Ibu termul. Marah langsung. Saya bukan termul. Dan dari sejarah perjalanan baik di politik sebagai aktivis itu tadi jelas bahwa Bu Elida ini di panggung politik adalah timnya Pak Prabowo, boleh dibilang begitu ya. Ikut jadi tim sukses, bawa rombongan kaum ibu-ibu ke Hambalang waktu itu untuk mendukung Pak Prabowo, dan tidak pernah ada di barisan Pak Jokowi. Maka dia menolak tegas, saya bukan termul. Yang termul itu siapa, Bu? Ya mereka yang pernah menikmati. Contohnya ya Pak Roy Suryo. Waktu itu kami menggugat tentang SMK ya. Pak Roy Suryo yang menyatakan mobil SMK itu. Bahkan dia yang nyetir mobil SMK itu. Dari Solo ke Jakarta. Ya, nah tolong tanyakan sama dia siapa yang pembohong. Nah jangan ketika kita berada pada situasi yang menguntungkan diri kita pribadi, kita ikut melakukan penzoliman dan kebohongan. Ketika itu tidak menguntungkan diri kita, kita lawan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Jadi ingat omongan Pak Ali Ngabalin loh. Dia terang-terangan, Roy udah kalau sakit hati karena gak jadi menteri ya jangan marah lah gitu. Ya. Mungkin gitu aja ya Bu ya. Iya, jadi gini, banyak tentang ijazah, perkara ijazah ini mereka tidak memahami apa yang menjadi tujuan mereka. Siapa, seperti apa. Kalau kita jelas dari Jokowi Undercover yang diterbitkan oleh Bambang Tri. Nah jelas persoalannya. Mereka tidak punya Jokowi white paper. Tidak ujuk-ujuk. Betul. Kan mereka nulis buku Jokowi white paper. Setelah terjadi keributan, muncullah tulisan, merasa ini, merasa itu. Hello, emang lu siapa? Udah berapa juta laku? Dari tulisan itu, berapa juta bukunya laku?
Itu yang dikatakan dukungan masyarakat. Bukunya enggak laku enggak. Wah, itu mesti nanya Roy. Sudah laku Makanya. berapa eksemplar itu buku? Iya, tapi saya sebenarnya adalah bagian dari tujuan yang sama. Tapi kalau saya dibawa berkawan, ayo. Dibawa bermusuh juga siap. Karena saya tidak punya beban di sini, tidak ada kepentingan apapun di sini. Oke, itu soal termul. Jadi clear ya pemirsa, kalau termul entah itu sekadar istilah untuk main-main atau emang itu apa stigma yang sungguh-sungguh hanya karena pernyataan Bu Eli kemarin, itu clear Bu Eli bukan termul. Yang termul kalau lihat histori justru yang Roy, termul itu Rasman. Nyata dia bilang dia Ya. pendukung Pak Jokowi. Tapi dia bukan tim ses Pak Jokowi ya, dia baru nyundung sekarang ya. Dan juga Firdaus. Saya nggak ada urusan dengan hal-hal mereka. Ya. Ya, Oke. saya hanya kuasa hukum dan saya juga merasa bersaudara sama Bang Rasman. Saya kuasa hukum Bang Rasman yang tulus dan ikhlas. Oke. Ya, sampai detik dia diputuskan 1,5 tahun. Untuk selanjutnya saya udah fokus kepada Bang Egy. Oke. Ya. Jadi kan tadi termul. Kemudian kan kenapa Bu Eli Daneti menyinggung Bang Rasman? Karena ada juga yang melihat ini kan satu gerbong, satu kubu, sepermainan, sekumpulan sama Bang Rasman. Makanya dia termul karena pernyataannya beda sama tim Roy. Ya beda karena memang misinya udah beda seperti di awal kita jelaskan. Lalu Bu Elida bukan bagian dari Bang Rasman. Kalau dulu pernah membela, Ya enggak mungkin lah membela pembunuh, membela maling. Kita juga adalah dituduh maling, kan enggak mungkin. Oke. Nah namanya juga kita profesionalitas saja kita tegakkan. Betul. Ya, satu. Yang kedua, termul itu selain dari Bang Rasman, selain dari ini Firdaus yang sudah menyatakan diri, jelas nyata itu adalah termasuk Roy Suryo dan Reply Harun. Ya. Jadi jangan kalian anggap termul, kalian goreng-goreng saya dengan kalian punya media, dengan kalian punya tim yang Masa mengobok-obok, pengikut, ya. buzzer mungkin. Buzzer atau kalian punya sekelintingan orang untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi kalian, silakan. Saya jangan kalian goreng-goreng dan jangan kalian bawa-bawa. Ya, saya tidak pernah usil dan usik kalian. Saya jangan diusilin dan saya jangan diusik. Saya tidak mengganggu dan saya tidak mau diganggu. Apa pendapat hukum saya, mau kalian percaya tidak percaya, kalian harus hargai saya. Jika kalian ingin saya hargai, ya, take and give dong. Ya. Nah, itu bagi saya saling menghargai. Jadi itu Pak Jokowi kenapa tertawa bilang ijazah itu? Oke, itu satu lagi. Jadi seolah-olah dijahit ini, ya kan? Pernyataannya berbeda sama Roy. Setelah gelar perkara khusus dibilang termul. Lalu dikaitkan, ternyata emang kan ini lawyernya Bang Rasman. Lalu Bang Rasman kan sekarang merapat ke Jokowi. Terus ada Firdaus. Semakin kuat nih Bu Eli di framing seolah-olah jadi termul sekarang. Lalu tiba-tiba ada potongan video entah wartawan atau warga yang bertanya kepada Pak Jokowi tentang pernyataan Bu Eli. Pak itu lawyernya Bang Egy Sujana mengatakan Ibu Eli Daneti mengatakan ijazah Bapak itu asli. Lalu Pak Jokowi kan tertawa tuh, hehehe emang asli gitu kan. Ya teman-teman, sudah kita dengarkan pernyataan langsung dari Ibu Eli Daneti yang belak-belakan teman-teman, menyebutkan berbagai kartu-kartu dari Roy, Tiva dan juga Rismond. Dirinya bukan berada di barisan Pak Jokowi, tapi juga bukan barisan dari teroris Tiva, Roy dan juga Rismond. Tapi dirinya benar-benar murni adalah seorang lawyernya Egy Sujana. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan ini mengaku teman-teman tidak menyukai adabnya Tiva, itu mungkin pandangan dari kebanyakan orang di luar. Ya mungkin Anda semua
para subscriber kajian online juga sepakat dengan apa yang diomongkan oleh Ibu Neti. Ibu Neti ini objektif, pandangannya objektif. Saya akui Ibu Neti menjelaskan secara ya ini umum ya, tidak seperti kita mungkin para loyalis ya, tidak seperti juga para para teroris ya. Jadi jelas ini Tifa ya nol besar adabnya, tidak cocok disebut sebagai seorang Kartini. Cuman ya gimana ya, itu cuma klaim para pendukung-pendukungnya. Nah, punya pendapat lain nggak setelah nonton video barusan? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.